narasumber dari Katolik. Sabar, Orang yang kamu sudah sabar, orang kamu enggak gini, sabar, bentar. sabar, sabar, Posisi sabar, orang sabar, kan sabar, ke posisinya kamu itu kan sabar, sudah sabar, berapologet tuh. sabar, Kalau kamu sudah dengar dulu, ketahuan sabar, selingkuh, kamu seharusnya kamu jangan muncul lagi di publik membuat pengajaran. kalian kayak ketakutan sekali seorang RK ada di sosial media ini ya. Jadi sabar, ketika kamu membaca tentang kanon gereja. Ya, jangan baca di chat GPT-nya, gunakan kanon KHK-nya seperti apa. Nah, itu yang pertama. Jadi, mereka ini kayak ketakutan sekali seorang RK ini ada di sosial media. Kenapa? Ya, karena bidat-bidat ini kepalanya diinjak, pengajarannya, doktrinnya penyesat semua. Oke. Nah, contohnya seperti ini, Mikana. Kamu harus Karena punya contohnya sabar. ini, Silakan, Pio. Evangelin Nuntiandi ini dokumen Bukan Konsil Vatikan kedua. ketakutan, cuman kamu jadi batu Ini, sandungan. Nggak pewarnaan layak ini. kamu mengajar. Ini Istrimu sebentar aja nih, kamu karena telantarin. Kok ini Mikana sih? Ada Mikana. Halo. Shalom. Shalom kakak. Mikana. Gini deh ya, karena kakak ini kan mau oplas sebentar lagi ke Mama Rika. Tolong ya didampingin kakak ya. Siap kakak. Botok siapa nih oplas bibir? Memang ya bagaimana lah ya dek ya, karena memang berondongku ini kan. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Ya kan usia pasti nambah, kok nggak mungkin berkurang kan. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh Ko? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh Mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu sama aja kita berpikir gitu bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Kita tahu bahwa Polycardos ini sekarang sedang saling cakar-mencakar. Dan terjadi perubahan kubu kiri dan kubu kanan. Yang sebelumnya isinya ada A, B, C, D. Tiba-tiba berubah, si A pindah ke grup sebelah. Si B pindah nih, jadi musuh. Nah, tapi si Z, si F pindah, masuk ke dalam ya. Jadi terjadi pergantian pemain kalau kita bilang. Terjadi pergantian pemain antara kubu Edis, header-headernya melawan anti Edis, teman-teman. Ini menarik. Kita ambil contoh saja. Lina Wijaya itu sebelumnya sama Pak Bom, sama Dewi Dubur, itu musuhan, teman-teman. Musuhan. Tiba-tiba sekarang jadi berkoalisi. Saya sampai bingung gitu kan. Ini kok jadi koalisi mereka gitu. Oke? Begitu juga dengan Victory Alda. Victory Alda kemarin ada di kubu Edis, tiba-tiba melawan Edis, sempat ribut, sekarang dia terlontar entah kemana, nggak ada kubu dia. Ya, jadi kalau dibilang jadi kayak pemain tanpa klub dia, ya kalau di sepak bola gitu. Jadi nggak punya klub dia. Ya, tergantung-gantung seperti Tuhannya gitu kan, melayang-layang di udara, di atas air ya. Jadi melayang di atas air, di udara, itulah kondisi dari Victory Alda sendiri. Nah, dia memilih nggak mau ikutan lah. Ya, karena kemarin sudah sosok ikutan tapi babak belur. Oke. Nah, ini yang cukup menarik nih. Salah satu pemain besar
yang tentu saja jadi rebutan kedua belah kubu. Ya, siapa lagi kalau bukan Mikono, teman-teman. Jadi Mikono ini agak lucu. Dia nggak setuju dengan pengajaran Edis dan bisa dibilang konsisten mengatakan Edis sesat, Edis nggak benar gitu kan. Hampir di setiap live-nya dia mencoba mengajak orang-orang Kristen untuk mengikuti ajaran dia. Yaitu apa? Yesua HaMasiah kan gitu. Kan gitu. Dia ingin agar orang-orang Kristen tuh menyembah Yesua HaMasiah, Yahweh Bapa, Elohim gitu kan. Pokoknya bapaknya Yahweh lah gitu, jangan Allah lagi gitu. Jadi dia sering juga menyerang pengajaran-pengajaran yang dia anggap sesat, yaitu Edis. Tetapi ke Trinitas atau ke grup yang sebelah lagi, satu lagi grupnya anti Edis juga dia nggak cocok gitu. Jadi dia nggak cocok sama kiri kanan sebelumnya, ya, sama Edis nggak cocok, sama yang sana juga, sama Pak Bom, sama RK, sama MP, sama yang lain juga nggak cocok karena mereka Trinitas gitu. Jadi Mikana tuh di tengah-tengah nggak jelas, tetapi kita nggak bisa pungkiri pengaruh Mikana gede, pengaruh Mikana besar teman-teman, karena bisa dibilang sekarang ini setelah Edis hancur, setelah Edis jatuh, Mikana kembali naik. Itu bisa dilihat dari jumlah penontonnya, jumlah pendukungnya ya. Mikana tuh konsisten teman-teman, dia naik. Nah, ini yang cukup menarik. Jadi Mikana ini sebenarnya sangat diperhitungkan karena dia punya massa yang besar. Nah, dan tiba-tiba dia merapat ke kubu Herder. Nah, ini agak menarik ini ya. Dia nggak cocok sama pengajaran Edis, tapi dia merapat ke kubu Herder. Kenapa dia merapat ke kubu Herder? Ternyata gara-gara ya dia sangat tidak suka dengan kelakuan dari RK yang dia anggap sudah mencemarkan nama apologet Kristen. Jadi Mikana ini ya dia sangat peduli dengan reputasi mereka secara total, yaitu apologet Kristen. Apapun ceritanya kan mereka semua menggunakan label atau jubah apologet Kristen. Sehingga kalau ada satu yang bermasalah, takutnya akan berimbas kepada semua. Begitu donatur lihat RK nggak benar, takutnya yang lain juga jadi dicap nggak benar dan donasi akan hilang. Nah, jadi Mikana ini sangat intens kepada hal tersebut. Karena harus diakui, banyak orang Kristen sekarang sudah muak melihat kelakuan-kelakuan orang-orang yang menjuluki dirinya apologet Kristen ini. Karena banyak terbongkar gitu. Pak Bom terbongkar, RK terbongkar, Edis juga terbongkar ya. Ternyata Edis hanyalah penipu gitu. Nah, ini banyak membuat donatur kecewa. Dan Mikana, dia merasa bahwa yang lurus itu cuma dia. Dia merasa bahwa dia yang konsisten. Walaupun sekali lagi pengajaran dia dianggap sesat. Tapi itu kan pandangan kalian bahwa apa yang diajarkan Mikana itu adalah bidat, sesat, dan sebagainya. Tapi sekali lagi, dari segi akhlak, kita bicara akhlak ya, Mikana belum ada cacat. Itu yang dia bisa banggakan. Dia belum pernah ada kasus perzinahan. Dia belum ada kasus penggelapan donasi. Mikana belum ada kasus itu. Sehingga dia bisa dengan bangga gitu kan. Ya walaupun kalian bilang saya sesat, tapi akhlak saya nggak sesat gitu. Daripada kalian bilang kalian benar, tapi akhlak kalian nggak benar. Kalian mencuri uang umat, kalian menipu umat, kalian melakukan perzinahan dan sebagainya. Nah, ini yang membuat Mikana tiba-tiba masuk ke grup Herder, karena Herder, sekali lagi ya, Herder itu kan memasang visi misi. Memasang ya, belum tentu dilakukan tapi. Jadi mereka buat label bahwa mereka ini ingin membersihkan apologet Kristen. Nah, ini yang disukai oleh Mikana. Jadi Mikana lihat, oh ini cocok nih, bisa bersihkan apologet Kristen. Walaupun dia nggak tahu bahwa ternyata kelompok Herder ini juga bersihkannya nggak fair. Dia bersihkan sampah di depan dia saja. Yang dia lihat kesalahan di tetangga dia saja. Tapi di rumah tangganya sendiri, di rumahnya sendiri dia nggak peduli. Tapi minimal menurut Mikana agak mending lah. Minimal komplek mereka. Ini kan apologet Kristen ini satu komplek gitu kan. Apologet Kristen ini minimal udah mulai ada yang dibersihkan. Nah, inilah membuat Mikana merapat ke kubu Herder karena dia mungkin butuh support dari teman-teman Polycardos yang lain. Nah, ini menarik gitu, karena sekali lagi ya, Herder juga sama teman-teman. Mereka menutupi banyak sekali kebusukan anggota-anggotanya. Contohnya kebusukan dari Sofiatul, kebusukan dari Yuli ya, itu kan ditutupi. Bagaimana penipuan yang dilakukan oleh Yuli ditutupi. Jangankan Yuli ya, yang kalau Yuli oke lah, orang terdekat, mungkin dia akan tutupi. Orang yang kemarin sore kayak si Fajar itu aja ditutupin kan. Fajar menghamili anak orang, itu dilindungi dan ditutupi oleh Herder. Jadi memang mereka tuh punya penyakit seperti itu, ngatain orang, menutupi kebusukan teman. Mereka sendiri juga menutupi kebusukan temannya.
bahkan menutupi kebusukan tuannya, yaitu Edis. Nah, ini menarik ya, bagaimana Mikana malah berpindah koalisi. Kita dengarkan dulu, ini kok bisa terjadi, dan bagaimana Mikana saat mencoba menasihatin si RK lagi ya, yang dia bilang, kamu ini udah bikin malu apologet Kristen, gara-gara kamu nanti nama kita rusak semua gitu. Ini lucu ya, ini lucu teman-teman. Tapi sebelum kita nonton sekali lagi, ya jangan lupa di check out mau di madu ini madu hitam baduy, sangat bagus untuk stamina ya. Bagi teman-teman yang udah tes ini biasa ketagihan nih, karena dengan konsumsi ini testimoni dari mereka jadi lebih percaya diri, lebih perkasa ya, dan sebagainya. Kalau ini madu teos teman-teman, nah, ini juga sangat baik untuk kesehatan kalian, namanya madu teos ya. Ada juga madu hutan Aceh. Madu hutan Aceh itu lagi habis, lagi mau restock ya, hari ini lagi mau restock. Itu kesukaan saya dan kalian boleh tes teman-teman. Kalau nggak enak silakan komplain ke saya ya. Ini kopi yang kita buat juga, Maha Kopi Robusta Premium. Silakan dibeli teman-teman. Dari narasumber dari Katolik. Sabar, Orang yang kamu sudah sabar, orang kamu enggak gini, sabar, bentar. sabar, Posisi sabar, orang sabar, kan sabar. posisinya kamu itu kan Sabar, sudah sabar. berapologet tuh. Sabar, Kalau kamu sudah dengar ketahuan dulu, sabar, selingkuh, kamu- seharusnya kamu jangan muncul lagi di publik membuat pengajaran. Kalian kayak ketakutan sekali seorang RK ada di sosial media ini ya. Jadi sabar, ketika kamu membaca tentang kanon gereja. Ya, jangan baca di chat GPT-nya, gunakan kanon KHK-nya seperti apa. Nah, itu yang pertama. Jadi mereka ini kayak ketakutan sekali seorang RK ini ada di sosial media. Kenapa? Ya karena bidat-bidat ini kepalanya diinjak, pengajarannya doktrinnya penyesat semua. Oke. Nah, contohnya seperti ini Mikana. Kamu harus Karena punya contohnya sabar. ini Silakan Pio. Evangelii Nuntiandi ini dokumen Bukan Konsili Vatikan kedua. ketakutan, cuman kamu Ini, jadi ini, batu ini, sandungan. ini, Gak layak kamu mengajar. Ini Istrimu sebentar aja nih, kamu Kana. telantarin. Karena sebentar ini Evangelii Nuntiandi. Ini dokumen resmi. Seruan Apostolik Bapak Suci Yohanes Paulus ke. Nah, ini kan di dalam dokumen ini dijelaskan bahwa pewartaan awam di paragraf 41 sampai 76, pewarta awam Katolik ketika melakukan dosa tidak mewakili seluruh gereja. Mau dia melakukan dosa ataupun kesalehan, tidak mewakili gereja atau institusi secara resmi. RK tidak bisa mewakili 1,4 miliar umat Katolik atau secara resmi institusi gereja Katolik. Begitu Mikana. Langsung ke dokumen gereja aja. Kalau mau pakai, mau serang. Sudah jelas-jelas di sini tadi ya, dia itu komunitas organisasi Katolik akan mencabut hak pelayanannya atau pengajarannya. Jadi kenapa sebelum bego kamu banget sih, mengajar Mikana? orang lain, lebih bagus introspeksi dirimu. Jangan kau Mikana. telantarkan istri. Kamu bilang saya menelantarkan istri saya, kamu nggak tahu apa-apa. Kamu Jadi, meninggalkan saya pikir istrimu, dia, sedangkan istrimu mencari kamu terus. kalau nggak tahu urusan rumah tangga saya, bilang sampai saya menelantarkan, itu salah besar. Karena yang kalian harapkan sekarang adalah saya bersuara dan membuktikan bahwa saya tidak menelantarkan istri saya. Itu kan tujuan kalian, sehingga menjadi memperuncingkan dan semakin banyak masalah di kegaduhan di sosial media. Saya tidak Yang membuat kegaduhan itu Sabar, dia kamu. dulu. Berarti kan dari narasi Mikana, Saya bukan ada orang loh. bego. Katolik melindungi si RK yang membuat selingkuh. Mikana sebentar. orang bego. Ada apologet resmi yang dicabut gelarnya oleh gereja. Raja Henry ke-8 dicabut karena menolak membatalkan pernikahannya dengan Ratu Katarina. Jadi dicabut gelarnya oleh Paus. Jadi kalau si ketiga. RK yang selingkuh nggak Bisa usah kamu baca. dicabut gitu, cuma Raja Hendrik aja gitu ya. Dicabut itu resmi. Iya, Raja Hendrik dicabut, kalau si RK Bukan, dibiarin aja karena dia dilindungi diberikan gitu ya, gelar tetap oleh aja dia gereja. mengkhotbahi orang padahal Dia dirinya diberikan sendiri gelar belum resmi oleh gereja, jelas. Mikana. Ya Allah. Mikana, Aku bukannya diberikan sudah gelar resmi menyampaikan oleh itu ya. gereja. Sabar Tio. Ada pastor nggak? Biar naikin pastor lah. Jadi Bang RK ini kan selalu bilang, oh biar gereja Katolik yang menyelesaikan. Gitu ya, kan seakan-akan dia berlindung di bawah gereja Katolik, dia bebas Yes, berbuat saya dosa, berlindung di bawah gereja mengaku Katolik. dosa, udah gitu mengkhotbahi orang. Itu jawaban yang benar. Karena istrinya dibiarkan nangis-nangis.
Jangan ngamuk-ngamuk gitu Mikana. Selesai di situ kita ke topik ya Mikana. Boleh? Aku mau masak. Aku cuma menyampaikan itu aja Bang RK. Kiranya Bang RK pulang ke rumah, tolonglah berdamai dengan istrimu, ya. Bilang Itu nama aja. Yesus sedangkan Enggak Bang kamu RK, menolak. pulanglah ke Tunggu dulu, rumah, bentar berdamailah dengan istrimu, ya. Jangan biarkan Kita istrimu nggak boleh menangis. bilang nama Istrimu Yesus. sayang sama kamu. Sedangkan kamu menolak pendeta Joni Bang RK dalam harus nama Yesus. mengasihi Dalam istri. nama Yesus. Dalam Ya, nama itu Yesus. aja Bang Kenapa itu RK. kamu melanggar? Itu aja mau saya Melanggar sampaikan. perkataanmu. Karena saya itu Mikana, Golah kau setan. kabur dia. Dalam nama Yesus, padahal dia melarang penyebutan nama Yesus. Dia harus bilang Yesua, Yesua Hamasia. Tapi spontan dia menolak pendeta Joni dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia sendiri bilang nama Yesus, tapi katanya nggak boleh. Kan nekat yang nyata itu. Karena Si kalau dia Mikana bilang itu. saya berlindung di bawah gereja, ya memang saya berlindung di bawah gereja. Kecuali saya tidak punya gereja atau gereja saya adalah gereja liar. Baru tidak berlindung di bawah gereja. Saya sebagai umat, saya berlindung di bawah gereja. Saya diikat dengan otoritas gereja. Ya. Dan satu hal, ya, ketika kamu mengatakan bahwa saya tidak menelantarkan istri saya, kamu salah besar. Orang-orang yang kenal saya tidak perlu ngomong sih. Karena banyak orang yang sedang memancing saya untuk saya melakukan klarifikasi di sosial media. Karena apa? Terima kasih teman-teman sudah ingatkan saya bahwa ya saya tidak, karena melakukan klarifikasi di sosial media itu, ketika saya melakukan klarifikasi di sosial media, itu akan membuat saya salah di mata gereja nanti. Ya, ketika saya melakukan klarifikasi di sosial media, itulah yang akan membuat saya salah nanti di mata gereja. Saya tidak mau, posisi saya udah on the track. Posisi saya udah on the track. Ya, orang Katolik pasti memahami ini dengan baik. Posisi saya udah on the track. Jadi untuk apa saya melakukan klarifikasi di sosial media? Posisi saya sudah sangat on the track. Ya, makanya kemarin ada abang saya menghubungi saya dan nasihati saya begini. RK, ya kalau kamu nggak melakukan klarifikasi, apakah kamu siap memikul salibmu yang berkepanjangan? Saya bilang ya saya siap. Saya siap. Dengan hujatan-hujatan yang kamu terima, apakah kamu siap? Saya bilang saya siap. Kalau kamu nggak klarifikasi, kamu akan terus dihujat. Saya bilang tidak apa-apa. Saya tetap on the track dengan otorisasi dari gereja. Saya di bawah payung gereja, dalam arti saya sebagai umat awam berada di payung gereja. Ya. Kok ini Mikana sih? Ada Mikana. Shalom. Shalom kakak. Mikana, gini-gini deh ya, karena kakak ini kan mau oplas sebentar lagi ke Mama Rika. Tolong ya didampingin kakak ya. Siap kakak. Botok siapa nih oplas bibir? Memang ya bagaimana lah ya dek ya, karena memang berondongku ini kan ya biasalah kan ya, pidongnya agak-agak kecil gitu, jadi suka kalau kami itu sedang itu dek ya kan, suka begini bunyi lepet kakak ini. Tolong ya, yang nggak kuat jantung ya, pelan-pelan di bawah. Kalian jangan tertawa di bawah. Kusir nanti kalian. Pergi kalian semua. Nanti kayak LW dong kakak. Memang di sana itu memang semua ya, pecinta berondong, pecinta lansia, tukang salingku. Pantasan ini volumenya masih sedikit. Jadi kan si Penjina Wijaya ini kan sok-sok karisteng. Ya.
Tapi masih ada oten-oten yang mau bercokol di tempat si penjina Wijaya ini, ya kan? Aku mau bikin miring gini, teman-teman, susah. Memang ini requestnya si Amin Wijaya. Aduh, Gini. jangan. Aduh, jelek banget, Kak. Mendingan yang tadi aja. Aduh Tuhan, tolong. Amin, Ini ada saksi mata ini, Sismikana, the best friend of LW. Ceritanya dulu, di LW ini, kapan terakhir dibaptis Sismikana? No, è andato lì. Itu bahasa Ibrani, teman-teman. Dia lagi di Israel sekarang. No. Jadi siapa yang mau ke Israel hubungi saya, jangan hubungi Skala. Aduh, salah dong. Jangan hubungin yang sono, aki-aki. Cara makainya jangan kayak menyuntil sirik. Astaga. Aduh. Kalian lihatlah teman-teman, ya kan? Di sana itu yang berkumpul siapa saja, ya? Tukang selingkuh, ya. Sekarang udah selingkuh seperti itu, ada nggak bertobat atau merasa salah kayak gitu, teman-teman? Nggak ada, teman-teman, nggak ada. Ya, Shalom Kak Francisca. Nggak ada, ya. Lihat teman-teman, lihat si Tile, ya kan? Si Tile ini malah dia bilang, masa herder mendukung itu istriku, katanya, sedangkan istrinya aja kita nggak kenal. Iya. Ya, ini memang musuh-musuh Reda Marbun ini semakin banyak, Hamuna. Bener, Kak. Ayo, apa namanya teman-teman? Jangan salah. Jangan, cepetan. Siram bensin ya. Siram bensin. Kerjakan sekarang. Tile. Jagung. Barusan aku dijambak, Kak, di roomnya si RK. Dijambak lah aku, naik lah aku. Aku bilang lah, RK, kau itu kan apologet yang selingkuh, ngapain kau muncul lagi di publik, pulanglah kau ke istrimu. Aku bilang gitu, diturunin aku. Jangan kau biarkan istrimu nangis-nangis. Sebenarnya kami Pokoknya kanan dia bilang, ngingetinnya, kami kanan biar ngingetin gereja yang berkali-kali menyelesaikan padahal ya. katanya. Iya, aneh, ya kan? Masa apologet selingkuh gereja yang menyelesaikan? Istrinya dibiarin nangis-nangis sendirian di rumah. Kasihan kan, Kak? Iya, makanya. Lah, kok dibilang ini tim herder mendukung istrinya, membela istrinya? Lah, kok bisa membela orang kami nggak kenal itu si Rosi? Dan yang kedua juga Kak, istrinya itu kan nggak ada ke kita kan, malah ke tempatnya yang itu. Jadi jangan menuduh Kak Reda gitu. Emang Bane Kak yang nyata semuanya, bah. Aduh. Itu kemarin chattingan kita udah bongkar, teman-teman. Mereka sudah pindah, ya, ke kos-kosan yang lebih murah meriah, gunstige kalau bahasa Bataknya. Ya. Jadi teman-teman, ya, mereka ini selalu cari-cari, ya, untuk orang ditumbalkan, ya kan? Untuk orang ditumbalkan, ya. Dia itu, ya, mencari-cari orang supaya dinaikkan ke sana, supaya lebih banyak orang dikira. Jadi mau sih mencari kepercayaan kepada netizen. Ya, ini giginya si Iskariot ini, teman-teman, ya. Ya.
mobil ya di itu di apa kotelan apa namanya naik kotel apa naikolan naikolan beh gabi gajang ini ketua ya kan aku kan ya naikolan di naikolan masa kalian nggak tahu? Kan kita sudah tunjukin bukti di naikolan, ya. Memang kerjaan herder ini nggak habis-habis. Iya, jadi di kitab Ummekos, ya kan? Di kitab Ummekos yang mau dikerjain gereja, teman-teman, ya kan? Kitab Ummekos ayat 221 adalah urusan gereja Katolik. Bukan di Nainggolan, bukan. Itu mantan pacarku ada itu di Nainggolan, jangan. Iya kan? Jadi di kitab Ummekos ayat 221 Hamuna, ya kan? Karena si RK ini adalah apologet terkenal. Karena dia ini adalah apologet kendang, ya, yang benar-benar terkenal, ya kan? Jadi kitab Ummekos ayat 221 adalah urusan gereja Katolik. Jadi makanya gini, teman-teman, selingkuh aja kalian semua, selingkuh ya, apologet itu yang ngurusin nanti gereja. Bukan hanya Katolik ya, karena kebetulan dia bawa denom Katolik kan, ini kan si paling Katolik Hamuna. Hebat dia itu, Katoliknya itu. Tahu nggak kalian teman-teman, linknya itu sampai ke Vatikan, ke Paus. Iya Georges ya, kitab Ummekos ya ayat 221 adalah urusan para pimpinan gereja-gereja Katolik yang ada di seluruh negari. Turun celana, turun aturan gereja. Ampun. Iya, kita disuruh mendoakan. Amit-amit boro-boro. Mending kudoakan diriku sendiri aja daripada ngedoain tukang selingkuh. Apa bedanya kita? Kita yang lebih bejat. Kita yang lebih bejat. Kalau kita mendukung perselingkuh, ya tukang selingkuh kayak si Tile, ya kan? Si Tile, si Jagung, teman-teman. Kita yang lebih berdosa, teman-teman. Turun celana, turun membenarkan diri dengan bawa-bawa si paling Katolik ini kan sok-sok ngomong kodrat lah nanti, hipostosis ya kan, simbiosis, mutualisme, biologis, kimia, fisika, semua ada di situ Hamuna, ada di situ. Matematika ya kan, X kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat, apa hasilnya teman-teman? AB kuadrat. Iya. Hasilnya ayat 21 Kak. Ummekos 221. Kitab, harus ada kitabnya, Dek. Kitab Ummekos. Kitab Ummekos ya, ayatnya ayat 221. Ya, mantap lah ini memang, Bah. Terus tadi gini ya, teman-teman ya. Ada yang nge-DM si PG, si Loading ya. Si Loading. Dibilangnya gini, PG, diundang si PG. Aku mau klarifikasi ini sesama Kristen ini yang saling ini aku bilang balas PG cepat. Makanya aku lama ini berlive teman-teman. Aku tadi sama adik-adik gantengku tadi bertalipong dulu. Sama Bintang sama PG. Ya kan biasalah, aku sama adik-adikku yang ganteng-ganteng itu selalu aku bertalipong. Ku cek dulu itu kolor-kolornya, siapa tahu dicuri si Agatal.
cek kolor-kolor Bilang, di. jangan si gatal aja, si gatal. Iya, Si gatal iya, tuh sama lah itu kak. Cuma, jangan-jangan dicurinya telur si apa si Bintang. Si Palermo dicurinya telur siapa? Si PG. Ah itunya. itu makanya lansia tadi aku bertalipung dulu kan. Jadi gini, kata si loading begini teman-teman. Aku terus ku bilang sama si PG, jawab. Bilang dulu, aku dengar di TV dan di koran di seluruh dunia di Ponpes terjadi tusbol itu. Tolong urus dulu pesantren cepat. Bilang. Oh gitu ya kak ya, gitu ya kak ya. Ya. Balas DM-nya. Tolong itu tusbol diurus dulu di pesantren. Ku bilang gitu. Ya, ya kita jujur-jujur aja. Ngapain kita berkata bohong ya kan? Maksudnya begini teman-teman ya. Maksudnya gini, yang kami lakukan di sini, yang kita lakukan di sini, maksudnya kita bukan membongkar aib-aib dengan sembarangan. Tetapi kalau sudah menipu, menjual data-data itu kan tidak boleh. Kalian teman-teman, ada yang mengirimkan videonya si kiamat ke kita teman-teman ya, wajahnya. Itu langsung ke PG teman-teman. Pernah nggak aku izinkan itu teman-teman? Nggak pernah. Tidak boleh PG, tahan PG nggak. Nggak mau. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh seperti itu. Jadi berkhianat teman-teman. Kalau misalnya nih, saya ada bermasalahan dengan Mama Sanggul nih suatu saat ya. Ya kalau dia udah diam aja atau pergi dia seperti gitu aja, udah ngapain saya jual ini si Mama Sanggul ini sesama satu iman teman-teman. Tapi memang ya kalau kau tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, kau memang percaya batu hitam dan kau itu masih pecinta kencing onta, apa boleh buat? Berarti kan Tuhan kita memang berbeda seperti yang dilakukan si Rest Area. Sini si Reda rabun katanya, marbun dijadiin rabun. Ya. Itu ya kalau dibahas di orang Batak itu marga itu tidak boleh dihina-hina seperti itu, ya kan? Sini. Sekalian sama Tuhannya bawa ke sini biar ku injak-injak. Macam mana itu teman-teman? Masih percaya kalian itu murtadin? Masih? Shalom kak. Shalom Humairo yang cantik jelita dan imut-imut. Aku pikir aku salah lihat, Kak. Ini ada anggota cantik baru ini. Ibu Hajai, Ibu Hajai. Ini asli kan, Kak ya? Iya, Ibu Haja. Shalom Ikana. Aku pikir masih ngimpi. Oke. Lanjut, Kak. Salam Kak. Ini nggak mimpi kan Kak? Kami Kak Mikana gabung. Udahlah janganlah dibahas-bahas itulah Koko Males aku. Gitu aja dibahas. Ya udah dilanjut bercanda Kak, biar jangan serius Kak. Lansia jadi lupa apa yang mau diterangkannya. Diam Pit. Lansia nggak tahu kalau lansia lagi bernarasi. Oke siap Inang udah. Jadi teman-teman, apa tadi ku bilang tuh kan nggak lupa aku. Ya. Semua pesundal ini saat ini sudah sedang bagaimana caranya. Jadi perselingkuhan si RK ini teman-teman, si Tile ini ya enggak jadi masalah ini. Sama dengan yang dilakukan si Babon. Udah menipu orang Kristen bertahun-tahun, enggak masalah itu. Ya. Kita semua ini sudah semua. Tahu nggak kalian teman-teman, si pendeta yang memberikan sertifikat istrinya itu dikopi sama si Babon, ya. Sampai detik ini teman-teman, si Babon tidak pernah mengklarifikasi bahwa dia itu adalah pembohong, ya, penipu orang Kristen. Babon anjing. Gak apa-apa ini teman-teman, gak apa-apa. Ini mah hal biasa, ya kan? Tapi kalau mau bikin-bikin fitnah-fitnah tentang si PG, si Bintang, wajah si Bintang aja nggak ada yang tahu dipajang-pajang. Hanya gue yang tahu wajah si Bintang itu, nggak ada yang tahu, si Mama Sanggul aja itu nggak tahu. Bikin terus ya kan tentang si Edis, ya kan sandal pink,
siapa di sawah. Oke teman-teman, sudah saksikan ya. Jadi ya begitulah, namanya juga Polycarpus teman-teman. Ujung-ujungnya ya mereka akan cari orang yang bisa satu frekuensi dengan mereka untuk menyerang Polycarpus yang lain. Ujung-ujungnya ini kan masalah donasi, di mana Mikana ketakutan kalau sampai reputasi apologet Kristen rusak, maka donatur akan banyak yang cabut. Donatur banyak yang cabut, otomatis Mikana kena imbasnya. Padahal sekali lagi teman-teman ya, kalau kita niat kita itu hanya membela agama, ngapain kita pedulikan yang beginian? Sekali lagi teman-teman, kayak contoh misalnya saya nggak akan peduli mau ada teman-teman apologet Islam yang melakukan hal nggak benar dan sebagainya, itu urusan dia dengan Allah. Ya, urusan dia dengan Allah. Walaupun sekali lagi mungkin akan banyak penonton yang merasa munafik, nggak benar ternyata kalian gitu kan. Itu kita sering kena. Ya, ada beberapa hal yang dilakukan orang lain, tiba-tiba kita jadi kena imbasnya juga gitu. Itu kita nggak pungkiri, tapi masa bodoh dengan hal tersebut. Kenapa? Karena niat kita tuh bukan nyari pengakuan dari orang. Kecuali yang kamu cari itu pengakuan dari orang lain, dari manusia lain. Kita itu cuman ini kok, mencari ridho Allah. Kita tuh pingin diakui oleh Allah bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, bukan sama manusia. Kalau sama manusia, bullshit, masa bodoh gitu. Ya, ini biar kalian tahu teman-teman, banyak juga kadang-kadang ya netizen tuh yang nanya, bang, kenapa sih ini jadi begini? Kenapa ini? Kenapa ada kasus ini gitu kan? Karena kita nggak pungkiri, di Islam pun ada kadang-kadang konflik-konflik kecil yang terjadi, betul nggak? Ada konflik yang terjadi, dan itu membuat banyak netizen itu kayak banyak penonton tuh kayak kecewa gitu. Ya, saya nggak tahu penonton tuh nyumbang atau tidak ya. Kalau ke saya nggak gitu, mungkin ke yang lain ada nyumbang gitu. Tapi begitu mereka komplain, saya juga masa bodoh. Ya lu mau nonton silakan, nggak mau nonton ya wes gitu. Saya cuma melakukan pekerjaan saya supaya kalau saya nanti meninggal, saya bisa dengan rasa bangga mengatakan bahwa handphone yang saya punya, ya, laptop, barang-barang yang Allah titipkan kepada saya ini saya gunakan untuk berjuang di jalanmu. Ya, saya bisa dengan bangga mengatakan itu. Ya, begitu juga dengan hal-hal yang saya lakukan di luar gitu. Saya sudah lakukan yang bisa saya lakukan. Ya, saya sudah mencoba yang terbaik, walaupun belum maksimal, walaupun mungkin belum berhasil. Ya, kita sudah melawan pemurtatan di mana-mana. Oke, kita bikin kajian untuk melawan pemurtatan. Akhir bulan ini aja ada 5 kajian yang kita buat teman-teman. Kemarin sudah mulai tanggal 4 ada 1. Di akhir bulan ada 5 langsung, karena di luar kota jadi langsung door 1 hari 1. Oke. Kita sudah renov masjid yang ada di Cianjur, masjid satu-satunya di tengah keliling gereja-gereja megah. Kita sudah buat. Ya. Jadi ya kita lakukan yang bisa kita lakukan. Kalau masalah ada orang mau support atau tidak, nanti Allah yang gerakkan teman-teman. Allah yang gerakkan. Contoh misalnya kita butuh biaya untuk suatu perjuangan renovasi masjid ini ya, kita lagi ngurus renovasi masjid nih, hari ini mau meeting lagi, hari Sabtu kita udah jalan ya, kita Sabtu udah mau jalan lagi. Jadi masjid yang kemarin kita renov itu atapnya kan masih belum dikerjain, nah, kita mau bongkar sampai atap-atapnya, kerjain semua termasuk kubahnya ya, karena udah nggak punya kubahnya patah teman-teman. Jadi lambang bulan sabit ini udah patah, ini mau diganti, mau diperbaiki semua. Sabtu kita jalan ya. Dan itu kan butuh dana, butuh biaya teman-teman ya. Dan sekali lagi, kalau bicara biaya kita percaya bahwa Allah yang akan sediakan. Saya nggak mau pusing yang begituan, saya bilang. Karena sekali lagi ini kalau kita memang niatnya untuk Allah, maka Allah yang akan sediakan semua. Kita cuma menyampaikan, kita cuma melakukan bagian kita. Dan alhamdulillah teman-teman, nah ini baru hari apa nih? Nah, ini kita baru ngerjain tuh kurang lebih 3 hari ya. Ini hari Selasa, ya baru 3 hari setahu saya, ini hari keempat. Nah, itu sudah terkumpul kurang lebih 70%. 60 menuju 70 ya. 60 kemarin, hari ini mungkin sudah 70-an. Dan hari ini ada lagi yang mau jumpai Bang Handi, ya mau ngajak meeting mengenai renovasi masjid tersebut. Ya cuman karena posisinya di Jakarta, saya mau ke sana 1 jam 45 menit. Jadi saya bilang saya nggak ikut. Kalian aja yang jumpai orang tersebut ya. Ada seorang ibu-ibu mau berdonasi untuk bantu renovasi masjid tersebut. Nah, jadi yang jumpai teman-teman, karena kalau saya 1 jam 45 menit, PP 3,5 jam, saya pikir mending saya di rumah saja ya, daripada 3,5 jam saya di jalan gitu. Oke, ya sekali lagi,
ini kita berjuang lillahi ta'ala. Ngapain pedulikan orang mau ngomong apapun ya. Terlepas kayak contoh Api lah. Api sering digosipin aneh-aneh gitu. Ya, apalagi setelah pergantian pengurus ya. Banyak orang yang bilang, oh Api beginilah, Api begitulah gitu. Saya cuma santai bilang ya, kita nggak perlu jawab apapun. Ya, kita tunjukkan dalam bentuk kerjaan. Dan alhamdulillah sejak Juni kemarin, ya kita bawa Api itu laris begitu kencang. Ya, Api mulai banyak kegiatan, termasuk yang kemarin ke tempat mertua Edis, itu membuat banyak penonton jadi, wih, ternyata Api masih ada gitu kan. Nah, termasuk kajian yang kita buat, kita juga ketemu dengan pendeta bosnya Mikana gitu kan, pendeta Yakob gitu kan, Yakob Sulistyo bosnya Mikana tuh pendeta muda di gerejanya. Nah, itu membuat banyak orang, wih, apa ini, renovasi masjid lagi. Nah, yang bisa kita lakukan itu adalah membungkam orang dengan prestasi, teman-teman. Ya. Cara yang paling bagus untuk membungkam orang yang memfitnah kita dan sebagainya adalah dengan tunjukkan aja kerja kamu, selesai. Ya. Kalau kayak Sofiatul itu, ya dia kan cuma bisa bacot-bacot. Herder ini kan cuma bisa ngomong aja apa prestasi yang sudah mereka buat. Tunjuk satu prestasi yang sudah dibuat oleh Sofiatul selain menciptakan penghujat bernama Edis, mengirim Edis berhasil ke Amerika, kan cuma itu prestasi dia. Yang notabene itu juga pakai uang doang gitu kan. Ya. Mendatangkan Edis ke Amerika kan yang penting ada ini. Nggak susah kok. Selebihnya apa yang sudah mereka buat selama ini demi kekristenan? Nggak ada. Yang ada itu Kristen tambah hancur karena keberadaan apologet Kristen ini, termasuk Mikana. Gara-gara Mikana berapa banyak orang-orang yang melihat agama Kristen sebagai agama yang suka kepoin agama orang, suka menghujat agama Islam. Kalian bisa lihat ya, bagaimana seluruh Indonesia sekarang umat Muslim itu mulai memandang Kristen sebagai agama yang negatif. Mandangnya udah negatif. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena apologet Kristen ini. Jadi dampak dari apologet Kristen ini negatif, teman-teman. Negatif. Apa dampak positif? Oh, mereka berhasil memurtadkan orang. Anjir. Ya, mereka memurtadkan orang tapi mereka membuat lebih banyak orang mualaf. Gara-gara Edis, ya, berapa banyak orang jadi mualaf? Bagi kami itu satu hal yang positif. Kami senang dengan keberadaan Edis. Kami senang dengan apa yang dilakukan Edis. Sekarang kami gampang ngomong sama masjid-masjid. Kayak contoh nih, kita lagi menawarkan kajian bahaya pemurtadan. Awalnya orang kayak, jangan bahas agama orang lah, nggak baik gitu kan. Kita tinggal tunjukkan video Edis. Yang ini yang kita lawan, Pak. Wih, apa ini? Wah, ini wajib dilawan deh, gitu bilang. Wajib dilawan gitu. Itulah kita sekarang gampang itu. Ngomong di masjid manapun jadi gampang. Tinggal kasih nampak video hujatan Edis, Sofiatul, dan kawan-kawannya. Ini yang mau kita ajarkan. Jangan sampai ada saudara-saudara kita terpengaruh seperti penonton ataupun netizen yang naik ke room Edis. Ya kita kasih nampak bagaimana dia menipu umat muslim awam. Nah, kita nggak mau nanti ada jemaat bapak di masjid ini yang jadi korban seperti ini. Oh iya, penting ini. Harus dibagi informasinya. Itulah undangan untuk ngisi kajian. Ini sekarang lagi banyak-banyaknya, teman-teman. Dan kita lagi mikirin gimana cara supaya DPW API juga melakukan hal itu. Tapi ya, banyak yang mau dibenahi, teman-teman ya. Nggak bisa langsung. Dan jujur, semua gampang saja bagi saya. Ya bukan mau sombong ya, sekali lagi nanti jangan dipikir sombong. Gampang saja untuk membereskan beberapa hal yang sebenarnya sudah bisa kita lakukan. Tapi jujur ini, saya pusing sekarang, teman-teman. Ini curhat jadinya ya. Ini curhat jadinya. Karena kalau saya ngurusin API, jualan saya berantakan, channel saya ini berantakan. Ya, karena kalau saya udah ngurusin API, saya totalitas di situ jadinya kan, habisin waktu, habisin tenaga, habisin pikiran semua gitu. Nah, sehingga jualan saya, yang lain-lain terbengkalai. Itulah saya bingung gitu. Nah, ini kita mau agak rem lah ya. Itulah kenapa API bulan depan mungkin akan agak rem kegiatan. Ya, kalau dibandingkan dengan bulan 6 dan bulan 7 ini. Karena saya pikir, waduh, saya yang kerjain lagi, mati saya nanti lama-lama, teman-teman. Ya, bisa kena tipes kalau saya kerjain semua sekaligus. Karena sekali lagi itu kan untuk umat ya. Kalau jualan ini ya bukan untuk umat. Kalau saya bilang untuk umat, munafik saya. Ini jualan ini kan untuk pribadi saya ya. Saya butuh juga dong nyari makan gitu kan ya. Saya butuh nyari makan ya, salah satunya dengan usaha ini. Jadi mau nggak mau saya harus bagi waktu lebih banyak untuk dagangan saya ya. Kalau ada yang bilang, wah harusnya untuk umat yang lebih lama dong. Ya lu aja gantian gitu. Jadi saya udah bagi 1/3 waktu saya untuk kegiatan umat,
2/3 ya untuk kegiatan pribadi saya, keluarga, ya, saya sama teman-teman, nongkrong ataupun jualan gitu. Jadi karena dibagi, jadinya memang nggak bisa maksimal dalam kerja. Karena memang Yayasan API itu kan nggak ada gaji ya. Jadi kalau di luar bilang ada gajinya, ada bla bla bla, aduh tai kucing. Tai kucing. Kalau nggak semua udah berebut masuk ke dalam, teman-teman. Ya, nggak ada gajinya, semua lillahi ta'ala. Capeknya yang ada, teman-teman. Capeknya yang ada. Tapi ya itu, kita senang karena kita tahu itu pahala semua. Ya, dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di API itu kan, itu semua pahala. Itu tabungan akhirat kita lah. Ya, tabungan akhirat. Tapi ya sekali lagi harus balance kan. Jangan ngejar akhirat tapi terakhir keluarga terbengkalai, zolim jatuhnya. Zolim itu dosa. Ya, zolim kepada keluarga, zolim kepada diri sendiri kan jatuhnya dosa. Jadi gimana balance saja. Oke, ini beda kita sama Mikono yang sibuk nyari pengakuan orang, sibuk supaya donatur jangan kabur dari dunia debat ya. Ini kan yang mereka takutkan. Donatur tidak lagi berdonasi kepada apologet Kristen, tapi mengalihkan donasinya mungkin ke misionaris, ke gereja. Ini yang mereka nggak mau. Ya. Karena kan saingannya Mikana itu kan kayak Effendi Usman, ya, Louis Prasetyo. Nah, itu saingan dia. Dan banyak donatur sejak kejadian-kejadian Polikardus punya skandal terbongkar, banyak dari mereka yang sudah mengalihkan, udahlah bantu kegiatan misionaris saja, nggak usah kayak Mikana, nggak usah edis lagi. Nah ini membuat Mikana, waduh ini bisa dicuri nih ladang pencarian kita. Nah, ini yang membuat dia mulai ngamuk dan kejang-kejang. Oke, ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Dan bagi teman-teman ya yang mau indomisasi, silakan nomor rekening tertera di bawah ya. Ini jarang-jarang saya bilang indomisasi, tapi sekarang harus saya lakukan karena yang pertama mobil saya rusak. Ya jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain karena mobil rusak. Ya ini kita bertapa dulu. Jadi lebih banyak bertapa. Kalaupun ada kegiatan-kegiatan yang penting, biasanya saya naik Grab ya, naik Gojek, ya naik Gojek. Selebihnya ya nggak bisa gerak karena jujur mobil lagi rusak. Entah kenapa. Ya mungkin sudah tahunnya juga. Terus yang kedua kita sudah harus punya studio lah ya. Ini di bawah tangga sangat tidak nyaman. Dan jujur kalau di depan rame saya nggak bisa ngonten. Karena sering anak-anak tuh main di depan rumah. Sering sekali. Kalau mereka ribut nanti masuk suara. Jadi ada beberapa kali saya udah lagi rekam ya. Lagi rekam 2 menit, 3 menit. Tiba-tiba mereka ribut. Saya terpaksa hentikan. Tunggu mereka selesai baru. Dan ini apa ya, kesal gitu ya. Kesal juga gitu. Bukan kesal sama anaknya. Kesal sama, waduh, udah capek-capek ngomong ya, tiba-tiba harus ulang lagi gitu. Tapi bisa di tag nih. Kalau di tag agak repot teman-teman, nggak dapat dia punya apa ya, nggak nyambung nantinya gitu. Yang pertama misalnya lagi berapi-api, tiba-tiba karena sudah di pause ya, tunggu mereka selesai baru ngomong lagi lanjut ya, itu kayak nggak nyambung jadinya. Yang sebelumnya ngomongnya pakai logat ini tiba-tiba logatnya beda, bajunya nanti berubah ya. Terus semangatnya juga berubah. Aneh, saya udah pernah tes. Oh kalau gitu di cut aja gitu kan, diedit gitu, diedit. Kayak nggak nyambung gitu. Kayak bukan video yang sama jadinya. Ya, saya ngomong di awal sama saya ngomong di tengah jadi beda. Mungkin ada yang sadar, Saya pernah lakuin itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.